dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya, kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuan termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad, saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu, dan sekarang saya mendoakanmu in Jesus name. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Soyo Sang Murtadin di channel ini. Di kesempatan ini Soyo akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad. Dia sering kali live di TikTok dan juga di YouTube-nya. Saat dia live itu dia selalu membahas kekristenan dan juga menafsirkan Alkitab dengan bebas, dan tidak hanya itu, dia juga menertawakan kekristenan, menertawakan Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen, bahkan dia menghina Yesus Kristus. Ustadz Abdul Somad ini sudah keterlaluan sekali. Soyo kasihan melihat dia ya, karena soyo perhatikan demi konten dan jadwal dakwah, akhirnya dia berlaku seperti orang yang kerasukan ya, sok ngupas Alkitab dan jadi penghujat Roh Kudus. Nah, kita akan simak cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya, kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad, tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang, daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya dewan sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz, itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau Allah masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang, Bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fasfar bidzatid din, lihat agama. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita, padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susuku, inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia, dunia tak dapat, akhirat tak dapat, menangis anak pulang meleleh air mata, mama, dunia tak dapat, akhirat melayang, nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya beritakan hari ini, mari kita bawa dalam doa dan sikap saya pribadi dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga sudah mengampuni. Bahkan sebelum melakukan kesalahan, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, Yesus Kristus rela mati di kayu salib
untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena saya dan saudara sudah menerima pengampunan dari Yesus Kristus, maka hari ini lepaskanlah pengampunan untuk saudara-saudara kita sekalian, termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu, dan sekarang saya mendoakanmu. In Jesus name, glory to God. Bapak Ustadz Abdul Somad, kiranya rahmat anugerah, belas kasihan daripada Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib, mati di bukit Golgota, memberikan rahmatnya, pengampunannya, belas kasihannya, dan juga kesehatan atas hidupmu, menyertai engkau dimanapun berada. Dan saat ini doa saya lepaskan, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, sesuatu yang baik terjadi atas hidupmu, karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Karena begitu besar kasihnya akan manusia, ia rela korbankan segala-galanya supaya kita boleh menerima kehidupan yang baik dari Dia. In Jesus name, in Jesus name, I pray for Indonesia. Indonesia, damailah. Kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh pertengkaran, kami tolak roh perselisihan. Meskipun berbeda Tuhan, tapi kami Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kami satu di dalam tujuan, yaitu menjadikan Republik Indonesia menjadi negeri tercinta, aman, sejahtera, sentosa sampai selama-lamanya. In Jesus name, Indonesia penuh damai. Jesus bless Indonesia. Haleluya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana pernyataan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana ceritanya tentang orang-orang yang sudah murtad, yang dimana menurut Ustadz Abdul Somad bahwa ada salah seorang yang beragama Muslim, dia pernah cerita tentang anaknya yang dimana dulu dia orang Kristen dan dia menikah dan masuk Islam, dan setelah punya anak dan mereka kembali murtad lagi teman-teman. Itu yang dikhawatirkan, itulah yang ditakuti, itulah yang dicemaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Sehingga di dalam ceramah-ceramahnya ini dia selalu mengejek-ejek Kristen, dia mengolok-olok salib Kristus. Supaya apa? Supaya orang jangan tertarik dengan kekristenan lagi. Nah, dengan cara itu dia membela imannya teman-teman ya, dan membela agamanya, supaya ketika dia menjelekkan dan mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir misalnya kan, seperti kemarin itu, dan ketika mereka mendengarkan tentang ceramah yang dimana Ustadz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir dalam salib, sehingga orang yang melihat salib jadinya trauma, jadi takut bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen itu menyembah menyembah jin ya yang ada di dalam salib itu. Padahal tidak demikian kekristenan. Dan lagian jawaban dari Ustadz Abdul Somad terkait pertanyaan jemaatnya yang menyinggung tentang jin kafir dalam salib itu tidak ada dalilnya. Apa yang dijawab oleh Ustadz Abdul Somad terkait pertanyaan itu sama sekali tidak ada dalil dan tidak ada datanya yang itu menguatkan jawaban Ustadz Abdul Somad itu sendiri teman-teman. Jadi itulah sebabnya Pastor Andi kemarin itu mendoakan Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya mungkin Pastor Andi sendiri dia tersinggung ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, sehingga dia mengajak kita sebagai orang Kristen ini untuk melepaskan pengampunan kepada Ustadz Abdul Somad. Janganlah kita benci kepadanya, janganlah kita menjadi memusuhi dia, jangan dendam sama dia. Kita orang Kristen diajarkan untuk mengampuni, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita atau yang mengucilkan kita, yang memusuhi kita. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan menjamah hatinya, dan itu yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon kepada kita. Mari kita mengampuni mereka yang selalu itu menjelek-jelekan kekristenan, apalagi mereka
oknum-oknum ustadz itu yang suka mengutip ayat-ayat Alkitab dan kemudian ayat itu dibelokkan teman-teman ya oleh mereka supaya apa? Supaya orang jangan tertarik lagi dengan kekristenan. Tetapi pada faktanya semakin dikutip ayat Alkitab, semakin diberitahukan ayat Alkitab itu kepada saudara-saudara seimannya, justru yang mendengarkan makin penasaran dan mereka mau mencari tahu kebenaran itu sendiri teman-teman, sehingga di kemudian hari nanti ketika mereka penasaran, mereka mencari dan mereka menemukan, disitulah mereka menjadi berubah haluan dan menjadi pengikut Kristus, karena bahan ejekan beberapa oknum ustadz adalah kekristenan, Alkitab dalam ceramah mereka, tetapi itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan iman Kristen. Justru semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Itulah sebabnya juga Ustadz Abdul Somad itu mungkin ditolak di beberapa wilayah ya, termasuk di Kalimantan Barat kemarin atau di Kalbar, dan juga tidak hanya di situ, juga pernah dia ditolak di Singapura kemarin. Kenapa ditolak teman-teman? Karena itu akan berbahaya ceramah-ceramahnya yang selalu memojokkan golongan-golongan lain atau agama-agama lain, apalagi itu ceramahnya itu mengandung atau bernuansa provokasi teman-teman. Jadi wajar saja ya kalau negara Singapura itu menolak oknum ustadz yang seperti itu, karena dia menjaga kerukunan masyarakatnya, kerukunan umat beragama di dalam negaranya, dia menjaga itu. Nah, dan juga itu Kalbar sudah mulai menolak oknum-oknum ustadz yang suka memprovokasi. Jadi itu luar biasa. Mari kita tetap jaga kesatuan, mari kita tetap menjaga persaudaraan, mari kita tetap menjaga NKRI ini. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sahabat gereja YouTube, itulah tadi pesan yang telah disampaikan. Nah sahabat gereja YouTube, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom deskripsi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel gereja YouTube. Dukung terus channel gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita tutup video ini dengan firman Tuhan berjudul tentang bekerja. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kedewasaan seseorang bisa diukur dari kesadarannya akan kerja. Anak-anak itu berorientasi pada bermain dan orang dewasa itu berorientasi pada bekerja. Hidup manusia berproses dalam kerja yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan, pengadaan pangan, petani dan peternak, nelayan, kesehatan, dokter, perawat, bidan, mantri, pendidikan, guru, rohaniawan, pendeta, penatua, diaken, pemerintahan, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, keamanan masyarakat, hansip, satpam, polisi, tentara. Ini hanya untuk menyebutkan sedikit dari bidang yang membutuhkan kerja. Bersekolah, mengikuti kursus, dan magang adalah tahapan atau bagian dari bekerja, bahkan sudah merupakan pekerjaan ini. Diberkatilah mereka yang rajin, sebaliknya malas itu dosa. Manusia perlu bekerja keras, tidak asal-asalan dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Hanya orang baik yang pekerjaannya baik. Manusia bekerja untuk hidup. Bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk hidup semua orang. Bekerja dalam standar iman adalah supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia?
Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.